Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sultan Mahdi, NPM 1840302023. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penelitian dengan judul Perancangan Pengendali Suhu Air pada Bak Mandi menggunakan Fuzzy Logic Controller. Yang pertama yaitu latar belakang penelitian. Jadi, suhu merupakan salah satu parameter yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya, alat yang menggunakan suhu sebagai parameternya yaitu pemanas air. Pemanas air elektrik dapat digunakan sebagai pemanas air untuk berendam. Berendam dapat membuat tubuh manusia menjadi lebih rileks dan lebih nyaman, terutama setelah melakukan aktivitas maupun pada saat cuaca yang dingin. Parameter suhu air yang optimal bagi tubuh manusia yaitu kurang lebih 40 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu tujuan penelitian. Pada penelitian ini bertujuan untuk memodelkan keran otomatis pada bak mandi sesuai suhu yang diinginkan tanpa harus membuka tutup keran menggunakan Fuzzy Logic Controller. Adapun manfaat penelitian yaitu pada bak mandi menggunakan Fuzzy Logic Controller ini membantu memudahkan kita untuk pemakaian pemanas air buatan yang sudah ada dan memudahkan kita dalam mengatur suhu yang diinginkan tanpa membuka tutup keran dan lebih praktis penggunaannya. Kemudian yaitu solusi yang ditawarkan. Seperti yang kita bahas sebelumnya, suhu yang baik untuk digunakan berendam oleh manusia kisaran kurang lebih 40 derajat Celcius. Agar keluaran dapat tercapai sesuai yang diharapkan, maka diperlukan sistem kontrol. Perancangan sebuah sistem kontrol suhu secara otomatis dapat dihubungkan dengan microcontroller, yaitu logika fuzzy, di mana seperti yang kita tahu, biasa pada bak mandi untuk mendapatkan suhu yang diinginkan, maka kita harus memutar keran air dingin maupun air panas dan air normal. Sedangkan pada penelitian ini kita tidak perlu memutar keran tersebut, di mana hanya perlu menginputkan suhu yang diinginkan, maka keran air panas dan air normal akan digabung menjadi satu sehingga menghasilkan suhu yang kita inginkan, di mana keran yang mengalirkan air normal dan mengalirkan air panas akan dicampurkan menjadi satu dan diatur sesuai dengan suhu yang diinginkan. Selanjutnya yaitu model fuzzy yang digunakan pada penelitian ini adalah yaitu Mamdani, di mana fuzzy di sini hanya digunakan untuk menentukan nilai awal dari air yang akan dialirkan ke dalam bak mandi. Selanjutnya yaitu fuzzifikasi. Jadi di sini kita memiliki dua input. Yang pertama yaitu input relay normal dengan range 0 sampai 3. Adapun fungsi keanggotaannya, pertama relay normal 1 dengan range 0, 0,75 dan 1,5. Relay normal 2 dengan range 0,75, 1,5 dan 2,25. Dan yang ketiga, relay normal 3 dengan range 1,5, 2,25 dan 3. Begitu juga dengan input relay panas yang memiliki range 0 sampai 3 dan memiliki nilai keanggotaan yang sama seperti relay normal 1 sampai 3. Seperti yang bisa kita lihat seperti gambar di sini.
Ini merupakan gambar dari input yang akan kita jalankan. Selanjutnya yaitu outputnya. Output suhu di sini memiliki range 27 sampai 65 derajat Celcius. Dan fungsi keanggotaannya yang pertama yaitu ketika suhunya normal akan memiliki range 27 sampai 36,5 derajat dan 46 derajat Celcius. Sedangkan suhu hangat dengan range 36,5 derajat Celcius, 46 derajat Celcius, dan 55,5 derajat Celcius. Dan yang terakhir, suhu panas dengan range 46 derajat Celcius, 55,5 derajat Celcius, dan 65 derajat Celcius. Selanjutnya adalah rule base atau inferensi. Di sini dibuat 9 rule base yang mengacu dari seperti kotak yang di sebelah kiri ini. Di mana di sini dibuat pada alat ini dibuat 3 keran normal dan 3 keran untuk air panas, dimana ketika satu keran air panas digabungkan dengan satu keran air normal, maka suhu yang didapatkan adalah hangat. Sedangkan ketika 2 keran yang menyala adalah air panas dan satu keran air normal yang menyala, maka air dikatakan panas. Ketika keran air panas yang menyala 3 dan keran air normal yang menyala 1, maka suhu akan dikatakan panas. Kemudian ketika keran normalnya 2 dan keran panasnya 1, maka suhu dikatakan normal. Ketika keran normalnya yang menyala 2 dan keran air panas yang menyala 2, maka suhu dikatakan hangat. Dan ketika keran panasnya menyala 3, keran normalnya menyala 2, maka suhu dapat dikatakan panas. Ketika keran normalnya yang menyala 3 dan keran yang panas menyala 1, maka suhu dikatakan normal. Ketika keran normal menyala 3 dan keran panas menyala 2, suhu dapat dikatakan normal. Dan ketika keran normal dan panas sama-sama menyala 3, maka suhu akan hangat. Jadi terdapat 9 rule. Selanjutnya yaitu difusifikasi. Pada penelitian ini, setelah menggunakan fazi, ditemukan hasil di mana ketika keran normal yang menyala 2 dan keran panas yang menyala 1, maka suhunya kurang lebih 27 derajat Celcius. Dan setelah saya simulasikan, ditemukan ketika keran normalnya yang menyala 2 dan panas 1, suhu outputnya yaitu 20 derajat Celcius sampai 38,2 derajat Celcius. Seperti gambar di bawah ini merupakan hasil simulasi saya. Dan pada modul atau pada jurnal ini diambil nilai 27 derajat Celcius. Kemudian yaitu hasil dan pembahasan. Kemudian yaitu hasil dari penelitian, di mana ketika besar error yang lebih kecil selanjutnya yaitu hasil dari penelitian. Sebelum itu saya akan menjelaskan
di mana katup 1, 2, dan 3 merupakan keran dengan air normal, dan katup 4, 5, dan 6 merupakan keran untuk air panas. Dan untuk yang pertama, ketika besar errornya lebih kecil daripada 0, maka katup yang terbuka adalah 1, 2, dan 3. Ketika besar errornya 0, maka semua katup akan mati. Ketika errornya lebih besar daripada 0 dan lebih kecil atau sama dengan 3, maka katup yang mengalir adalah 1 dan 4. Ketika errornya lebih besar daripada 3 dan lebih kecil atau sama dengan 6, maka katup yang menyala adalah 1, 4, dan 5, atau 2 katup air panas dan 1 air normal. Ketika errornya lebih besar daripada 6 dan lebih kecil atau sama dengan 9, maka katup yang menyala 1, 2, 4, 5, dan 6, atau 2 katup air normal dan 3 katup air panas. Ketika errornya lebih besar daripada 9 dan lebih kecil atau sama dengan 12, maka katup yang menyala adalah 1, 4, 5, dan 6, atau 1 katup air normal dan 3 katup air panas. Dan ketika besar errornya lebih besar daripada 12 dan lebih kecil atau sama dengan 15, maka katup yang terbuka adalah 4, 5, dan 6, atau 3 katup air panas. Dan ini merupakan hasil uji coba dari alat yang digunakan, di mana ketika suhu yang diinput adalah 27 dan suhu air sekarang adalah 30, maka selisihnya adalah 27 dikurang 30, yaitu min 3, di mana min 3 di sini lebih kecil daripada 0, maka katup yang terbuka adalah 1, 2, dan 3. Dan untuk mengubah suhunya dari 27 ke 30 diperlukan waktu sekitar 102 detik. Terus yang kedua, ketika suhu yang diinputkan adalah 29, di mana sebelumnya suhunya yaitu 27, maka selisih suhunya adalah 29 dikurang 27, yaitu 2, di mana ketika besar errornya tadi 2, maka dia ada di bagian sini. Katup yang menyala adalah 1 dan 4. Kemudian selanjutnya yang ketiga, ketika suhu inputnya 31 dan suhunya tadi adalah 29, maka besar errornya yaitu 2. Dan ketika besar errornya 2, maka katup yang menyala seperti yang tadi yaitu 1 dan 4. Kemudian ketika suhu yang diinputkan 27 dan suhunya tadi 31, berarti errornya 27 dikurang 31, yaitu minus 4, dimana ketika dia lebih kecil daripada 0 errornya, maka katup yang menyala yaitu 1, 2, dan 3, dan dibutuhkan waktu sekitar 405 detik. Kemudian yang kelima, ketika diinput suhu 33 dan suhu airnya 27, berarti errornya adalah 33 dikurang 27, yaitu 6, dimana 6 di sini masuk di pernyataan yang keempat ketika errornya lebih kecil atau sama dengan 6, maka katup yang terbuka yaitu 1, 4, dan 5. Kemudian ketika suhunya dikembalikan
diinputkan kembali 27 dan suhu airnya 33, berarti errornya ada 27 dikurang 33 yaitu minus 6, dimana ketika errornya lebih kecil daripada 0 maka katup yang terbuka 1, 2, dan 3. Kemudian diinputkan lagi suhu yaitu 35 dan suhunya tadi adalah 27, maka besar errornya adalah 8, dan ketika errornya 8 maka pernyataan yang digunakan yaitu ketika errornya lebih besar daripada 6 dan lebih kecil sama dengan 9, katup yang terbuka yaitu 1, 2, 4, 5, dan 6. Dan kemudian untuk seterusnya seperti itu. Selanjutnya itu, hal yang saya dapat dari penelitian ini adalah bagaimana penulis dapat memanfaatkan fuzzy logic control sebagai dasar untuk menentukan nilai hasil dari outputnya, dimana walaupun seperti yang kita ketahui variabel dari penelitian ini sangatlah sedikit, yaitu hanya 3 keran air normal dan 3 keran air panas, dimana dari variabel yang sangat sedikit itu kita dapat menghasilkan suhu yang sesuai kita inginkan. Kemudian yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini, menurut saya masih banyak kekurangan pada penelitian ini. Contohnya, ketika dia ingin menaikkan suhu seperti pada hasil di sini, jadi ketika dia ingin menaikkan suhunya seperti 27 ke 31 ini, mohon maaf, ketika dari dia 27 ke 33, maka katup yang menyala yaitu 1, 4, dan 5, dimana berarti 1 katup air normal dan 2 katup air panas. Menurut saya akan lebih efisien jika yang menyala katup air panas semua, sehingga waktu yang diperlukan akan lebih sedikit. Kemudian kekurangan yang dapat dikembangkan selanjutnya yaitu pada penelitian ini, ketika kita ingin mendapatkan suhu yang kita inginkan, maka kita perlu menambahkan air pada bak agar suhu yang kita dapatkan itu suhu yang kita inginkan dapat dihasilkan. Sedangkan jika baknya sudah penuh dan kita ingin mengganti suhunya, maka air akan terus mengalir sehingga air pada bak tersebut dapat tumpah, dan hal itu tidak efisien karena dapat dikatakan boros air. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi pada jurnal penelitian ini, setelah dilakukan pengujian seperti pada tabel hasil tadi, diperoleh kesimpulan yang pertama, waktu yang dibutuhkan untuk mencapai suhu yang diinginkan tergantung rentan suhu dan input suhu yang diatur. Adapun suhu yang tersedia pada input yaitu 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, dan 43, di mana setiap waktu yang dibutuhkan untuk menaikkan 1 derajat Celcius suhu
membutuhkan waktu 45 detik, dan waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan suhu 1 derajat Celcius adalah 40 detik. Kesimpulan yang kedua yaitu pengontrolan suhu air ini menggunakan input yang sedikit lebih efisien. Yang ketiga, sensor bekerja sebagai pembaca suhu air, dan dari sensor juga penentu katup yang terbuka dan tertutup nantinya, termasuk penentu suhu untuk melihat selisih dari suhu yang diinputkan. Mungkin sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.